Oke, hello everyone. Welcome back again to Limateris YouTube channel. Dan pada kesempatan kali ini, aku mematil masalah tutor bahasa Inggris di Limateri bakalan ada bareng kalian untuk membahas materi bahasa Inggris pada kesempatan kali ini. Kira-kira materinya apa sih? Kalian penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung ya kita masuk ke materinya. Oke, dan pada kesempatan kali ini, materi akan kita bahas adalah tentang adverb. Dan pada kesempatan kali ini juga merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan study challenge dari Limateri. Nah, adverb merupakan salah satu dari part of speech yang akan dibahas dalam rangkaian study challenge dari Limateri pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu apa sih adverb itu. So, what is adverb? What adverb is? So in here, adverb is described as a word used to describe adjectives, adverb, verbs, and sentences. Jadi adverb didefinisikan sebagai kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata sifat, kata keterangan lainnya, kata kerja, dan juga kalimat. Nah, ini juga sekalian dijelasin, yaitu fungsi dari adverb itu sendiri, yaitu mendeskripsikan kata-kata tersebut. Nah, jadi selain kata-kata di sini, adverb tidak bisa mendeskripsikannya. Contohnya, noun. Adverb tidak bisa mendeskripsikan noun, karena yang mendeskripsikan noun adalah adjektif atau kata sifat. Oke, dan kemudian di sini sudah ada types of adverbs, tipe-tipe adverb. Ini sebenarnya ada 5 dasar atau 5 tipe-tipe adverb yang paling simpel, yaitu adverb of manner, adverb of frequency, adverb of time, adverb of place, adverb of degree. Nah, sedangkan sentence adverb adalah salah satu dari sekian banyak tipe-tipe adverb lainnya yang mungkin kalau misalnya dijelasin semua nggak akan cukup di waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang 5 adverb dasar dan sentence adverb. Oke, kita masuk ke tipe adverb yang pertama. Adverb of manner. Adverb of manner. Adverb of manner dideskripsikan sebagai adverb that is used to show the way or how something is done. To show the way or how something is done. Untuk menunjukkan bagaimana cara dan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Seperti namanya manner atau perilaku atau tata cara. Nah, jadi di sini aku udah kasih contoh di tulisan yang diberikan font warna biru with the blue color font. Yang pertama ada fluently. Dilakukan dengan fluently. Fluent berdasar diambil dari kata fluent, lancar. Berarti fluently dengan lancar atau dengan pasif. Kemudian slowly dari kata slow yang berarti pelan. Jadi kalau slowly dengan pelan. Kemudian ada basically, hard, by bus, and on foot. Benar masih banyak lagi contohnya. Untuk contoh kalimatnya, there is I'm giving you 4 example of the use the adverb of manner. Yang pertama adalah he must study hard. He must study hard. Dia harus belajar dengan keras. Nah, di sini kata hard berlaku sebagai adverb of manner yang menjelaskan yang mendeskripsikan verb study. Jadi di sini hard berusaha atau berfungsi untuk mendeskripsikan kata verb itu, yaitu study. Kemudian ada she sings a song beautifully, kemudian ada I came here on foot, dan yang terakhir he walks slowly. Kemudian ada adverb of frequency. Frekuensi seperti yang kalian tahu, tingkat keseringan sesuatu dilakukan. Jadi adverb of frequency is described as adverb that is used to express frequency of how often an activity is done or something happens. Jadi dideskripsikan sebagai kata keterangan yang mengekspresikan seberapa sering atau seberapa
seberapa sering terjadinya suatu aktivitas atau sesuatu itu terjadi. Nah, express frequency of how often, seberapa sering, tingkat keseringan dari sesuatu itu terjadi. Kemudian untuk contohnya seperti biasa, pada teks yang bercetak biru with the blue color fonts. Ada always, usually, normally, often, sometimes, seldom, rarely, never, dan masih banyak lagi. Dan untuk contohnya, ada pada teks dengan font warna merah with the red color fonts. Yang pertama, he usually comes late. He usually comes late. Dia biasanya datang terlambat. Dia biasanya datang terlambat. He usually, biasanya. Terus kemudian, Tom seldom plays with us. Tom seldom play with us. Tom jarang bermain dengan kami. Nah, kemudian ada seldom is rarely used. Seldom is rarely used. Seldom sangat jarang digunakan. Seldom sangat jarang digunakan. Kemudian yang terakhir, she often talks to her. She often talks to her. Dia beberapa kali berbicara atau sering berbicara dengannya. Kemudian ada adverb of time. Time, seperti yang kalian tahu, time yang berarti waktu. Jadi adverb of time is described as an adverb that is used to show the time when an event occurs. Jadi shows the time when an event occurs. Menunjukkan waktu kapan kejadian atau suatu kegiatan terjadi. Nah, untuk contohnya seperti biasa, on the blue color fonts, yesterday, today, tomorrow, now, Saturday night, next month, a month ago, recently, lately, dan masih banyak lagi. Dan untuk contohnya, I haven't been going to the gym lately. I haven't been going to the gym lately. I haven't been going to gym lately berarti belakangan ini aku sudah jarang pergi ke gym. Atau aku tidak pernah pergi ke gym belakangan ini. Nah, untuk dia tidak pernah pergi ke gym itu kapan sih? Belakangan ini gitu. Terus kemudian he recently bought a new car. He recently bought a new car. Dia baru-baru ini membeli sebuah mobil baru. Kapan sih dia membeli sebuah mobil baru? Belakangan ini atau baru-baru ini. Kemudian ada contoh lainnya. I am studying English grammar now. Ada juga she will go there tomorrow. Okay, the next adverb is adverb of place. Adverb of place is described as an adverb that is used to express a place and direction of something's location. Jadi adverb yang berguna untuk mengekspresikan tempat dan arah dari lokasi sebuah sesuatu. Nah, untuk contohnya seperti biasa, on the blue color font, ada here, there, outside, inside, home, everywhere, in that school, beside the mask, on the desk, and many more. Contohnya, there were beds everywhere. There were beds everywhere. Ada kelelawar di mana-mana. Ada kelelawar. Nah, kelelawar di mana? Ada di mana-mana. Everywhere. Kemudian, there aren't any Pokemon here. There aren't any Pokemon here. Di sini tidak ada Pokemon apapun. Di sini tidak ada Pokemon apapun. Tidak ada Pokemon. Di mana sih yang ada Pokemon? Di sini. Gitu. Contoh lainnya, he is looking for something in that house. Dan ada, a very smart girl was sitting here. The next type of adverb is adverb of degree. Degree atau dalam bahasa Indonesia derajat. Kalau derajat itu berarti bisa dibilang tingkatan ya. Nah, jadi adverb of degree dideskripsikan sebagai an adverb that is used to show the meaning of level or intensity, like how strong, how weak, how often, how big, etc. Jadi yang menunjukkan tingkatan dari sesuatu kayak seberapa kuat, seberapa besar, seberapa sering, dan lain-lain. Contohnya seperti biasa. Di sini ada so. So bisa diartikan sebagai jadi, tapi juga di dalam case ini, in this case atau dalam kasus ini, so berarti sangat. Jadi like so big, sangat besar, so high, sangat tinggi. Kemudian ada very, highly, excitingly. Nah, untuk so, very, highly, dan excitingly itu
bermakna sama, yaitu sangat. Nah, very high, so high, highly high, excitingly high. Seperti itu. Kemudian ada somewhat, fairly, rather, itu berarti agak atau cukup. Nah, like somewhat big, jadi agak besar, cukup besar. Kemudian rather big, agak besar, cukup besar. Kemudian ada juga just, enough, to, dan more. Untuk contohnya seperti biasa. On the red colors font, the man walked very fast. The man walked very fast. Di sini kata very berusaha untuk mendeskripsikan fast. Fast. Di sini fast berlaku sebagai adverb. Kemudian si very juga mendeskripsikan si adverb tersebut. Jadi adverb yang mendeskripsikan adverb lainnya. Nah, the man walked very fast. Lelaki itu berjalan dengan sangat cepat. Lelaki itu berjalan dengan sangat cepat. Kemudian ada she strode confidently enough into the room. She strode confidently enough into the room. Nah, di sini kata enough atau adverb enough berguna untuk mendeskripsikan kata confidently. Confidently yang berarti dengan percaya diri. Nah, jadi di sini seperti kasus yang pertama. Adverb menjelaskan adverb lainnya. Confidently enough, cukup percaya diri. She strode confidently enough into the room. Dia berjalan atau dia memasuki ruangan tersebut dengan cukup percaya diri. Nah, dan untuk contoh lainnya ada he lived so simply. Kemudian ada I am so excited to see the new movie. Dan untuk adverb yang terakhir yaitu sentence adverb. Sentence adverb seperti namanya sentence, kalimat. Nah, jadi sentence adverb ini adalah satu tipe adverb yang berguna untuk serve to explain the whole sentence, yang menjelaskan keseluruhan sentence, bukan hanya satu part of speech, tapi keseluruhan sentence. Untuk contohnya, ada fortunately, obviously, surely. Nah, biasanya untuk sentence adverb ini dia diletakkan di awal kalimat atau bisa juga di akhir kalimat. Biasanya juga dipisahkan oleh tanda baca koma. Seperti contoh, fortunately, no one was hurt. Fortunately, no one was hurt. Kemudian, obviously, they will not finish it on time. Dan yang terakhir, surely, the boy is the most diligent in that class. Nah, tadi udah ngebahas tentang 5 adverb dasar dan satu tipe adverb lainnya, yaitu sentence adverb. Nah, kemudian di sini aku mau beri sedikit catatan atau pengetahuan tambahan. Kalau yang pertama, a word can act as multiple types of adverbs. Word can act as multiple types of adverb. Jadi satu buah kata itu bisa berlaku atau berperan sebagai dua tipe adverb atau bahkan lebih. Nah, contohnya ada kata fairly. Fairly. Nah, untuk contoh yang pertama, the donation was fairly distributed. The donation was fairly distributed. Di sini fairly berlaku sebagai adverb of manner, menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Nah, jadi the donation was fairly distributed. Donasi itu didistribusikan dengan sangat adil, dengan adil. Kemudian, yang contoh berikutnya, the match was fairly interesting. The match was fairly interesting. Di sini, fairly berguna sebagai adverb of degree, yang berarti pertandingan itu cukup menarik. Okay, that is all from me in this session of lecturing you about adverb. So if you like this video, don't forget to hit the thumbs up and the subscribe button. And see you on the next material.